Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Edwina dari Teknik Geologi Angkatan 2023 dengan NIM 03071282328020 dan asisten pembimbing Kak Ananda Gisel. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab Mineralogi Fisik 4 tentang alterasi hidrotermal. Alterasi hidrotermal adalah proses kompleks yang melibatkan perubahan batuan akibat pergantian komposisi mineralogi, perubahan komposisi kimia, dan perubahan tekstur dari batuan ketika terjadi interaksi antara batuan dengan fluida hidrotermal yang melaluinya. Larutan hidrotermal merupakan cairan panas yang terbentuk karena suhu yang tinggi, yang berasal dari sisa cairan magma dari dalam bumi yang bergerak ke atas dan kaya akan komponen-komponen pembentuk mineral biji dan terbentuk pada tekanan yang relatif tinggi. Interaksi antara larutan hidrotermal dengan batuan yang dilewati akan menyebabkan terubahnya mineral-mineral penyusun batuan samping dan membentuk mineral alterasi. Faktor-faktor penyebab alterasi hidrotermal antara lain adalah temperatur, sifat kimia larutan hidrotermal, konsentrasi larutan hidrotermal, durasi aktivitas hidrotermal, komposisi batuan samping, dan permeabilitas. Namun, temperatur dan pH larutan merupakan faktor yang terpenting yang mempengaruhi mineralogi dari sistem ubahan. Endapan mineral sistem hidrotermal berdasarkan temperatur dan kedalaman dibagi menjadi 3 tipe, yaitu pertama hipotermal yang terbentuk pada wilayah yang cukup dalam, yaitu 3.000 sampai 15.000 meter dan tekanan tinggi serta temperatur berkisar 300 sampai 500 derajat Celcius. Biasanya endapan hipotermal terdapat wall rock alteration dicirikan dengan adanya replacement yang kuat dengan asosiasi mineral seperti albit, biotit, kalsit, pirit, kalkopirit, kalsiterit, emas, hornblende, plagioklas, dan kuarsa. Kedua mesotermal yang terbentuk pada kedalaman 1.200 sampai 4.500 meter dan tekanan serta temperatur yang juga menengah. Temperatur berkisar antara 200 hingga 300 derajat Celcius. Endapan ini merupakan asosiasi dari mineral klorit, emas, serisit, kalsit, pirit, dan kuarsa. Endapan ini juga memiliki asosiasi mineral sulfida dan oksida batuan beku asam dan basa dekat permukaan. Ketiga epithermal yang terbentuk di dekat permukaan hingga kedalaman 1.500 meter dan pada temperatur 50 sampai 200 derajat Celcius. Endapan ini terletak paling jauh dari tubuh intrusi. Sumber panas utama yang membentuk endapan ini merupakan fluida panas yang bergerak naik dari lokasi intrusi menuju lokasi terbentuknya endapan ini. Umumnya terbentuk pada batuan induk berupa batuan-batuan vulkanik. Zona alterasi terbagi menjadi 5 antara lain, yaitu yang pertama zona potasik. Zona potasik merupakan zona alterasi yang berada pada bagian dalam suatu sistem hidrotermal dengan kedalaman bervariasi yang umumnya lebih dari beberapa ratus meter. Zona alterasi ini dicirikan oleh mineral ubahan berupa biotit sekunder, kafelspar, kuarsa, serisit, dan magnetit. Alterasi ini diakibatkan oleh penambahan unsur potasium pada proses metasomatis dan disertai dengan banyak atau sedikitnya unsur kalsium dan sodium di dalam batuan yang kaya akan mineral aluminosilikat. Kedua, zona pilik. Zona alterasi ini biasanya terletak pada bagian luar dari zona potasik. Batas zona alterasi ini berbentuk sirkular dan mengelilingi zona potasik yang berkembang pada intrusi. Zona ini dicirikan oleh kumpulan mineral serisit dan kuarsa sebagai mineral utama dengan mineral pirit yang melimpah serta sejumlah anhidrit. Zona ini semakin menjauh dari pusat intrusi serta berkurangnya kedalaman, sehingga interaksi membesar dan juga diakibatkan oleh banyaknya rekahan pada batuan sehingga larutan dengan mudah mengisinya dan mengkristal pada rekahan tersebut. Mineralisasi yang intensif dijumpai pada vein kuarsa adalah logam sulfida berupa pirit, kalkopirit, dan galena. Ketiga adalah zona propilitik. Zona ini berkembang pada bagian luar dari zona alterasi yang dicirikan oleh kumpulan mineral epidot maupun karbonat dan juga mineral klorit. Alterasi ini dipengaruhi oleh penambahan unsur H+ dan CO2. Karakteristik dari zona ubahan ini yaitu dijumpai kumpulan mineral ubahan yang umumnya berupa klorit dan epidot serta dijumpainya mineral ubahan serisit dan kuarsa, lempung dan karbonat dalam jumlah yang sedikit. Dan keempat, zona argilik. Zona ini terbentuk karena rusaknya unsur potasium, kalsium, dan magnesium menjadi mineral lempung. Zona ini dicirikan oleh kumpulan mineral lempung, kuarsa, dan karbonat. Unsur potasium, kalsium, dan magnesium dalam batuan terubah menjadi monmolironit, ilit, dan hidromika, dan klorit. Logam sulfida yang biasanya terbentuk pada zona ini berupa pirit, namun kehadirannya tidak seintensif pada zona serisit, di mana bentuk veinlet ini hadir pada bagian luar dalam suatu sistem alterasi hidrotermal.
Terakhir ada zona skarn, di mana alterasi ini terbentuk akibat adanya kontak antara batuan sumber dengan batuan karbonat, yang mana zona ini sangat dipengaruhi oleh komposisi batuan yang kaya akan kandungan mineral karbonat. Pada kondisi yang kurang akan air, zona ini dicirikan oleh pembentukan mineral garnet, klinopiroksin, dan wollastonit, serta mineral magnetit dalam jumlah yang cukup besar. Sedangkan pada kondisi yang kaya akan air, zona ini dicirikan oleh mineral klorit, tremolit, aktinolit, dan kalsit. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.